How are you? Fine. Oke, kita mulai dengan itu pembelajaran tema 8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku, dengan subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Kita akan melihat pertama yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita bicarakan adalah teks cerita fiksi. Teks cerita fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan pengarang yang tidak berdasarkan kenyataan. Itu namanya cerita fiksi. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks cerita fiksi. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Ciri-ciri cerita fiksi adalah: 1. Merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. B atau 2. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga atau C. Disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, D. Menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima atau E. Menggunakan bahasa tidak baku. Saat bercerita, asal mula Telaga Warna, di depan teman dan gurumu, hendaknya menggunakan artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Saat kalian bercerita, misalnya tentang telaga, asal mula Telaga Warna, itu hal-hal yang harus kamu perhatikan di situ. Kemudian contoh ceritanya yaitu asal mula Telaga Warna di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Tokohnya adalah pelaku cerita yang mengalami peristiwa dalam suatu cerita. Itu yang kita kenal dengan tokoh. Sekarang kita lihat yang berikutnya yaitu tentang jenis-jenis teks cerita fiksi. Yang pertama, cerita fiksi terdiri atas beberapa jenis, di antaranya cerita rakyat, cerpen atau cerita pendek, dan novel. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek, sudah seperti Mister sebutkan tadi. Cerpen berisi cerita yang memfokuskan satu tokoh pada suatu keadaan atau kejadian dalam bentuk prosa naratif fiktif. Contoh cerpen: Hadiah untuk Sahabatku atau Pahlawanku, dan lain-lain. Novel, sedangkan novel adalah karangan atau cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang ada di sekitarnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel. Contoh novel antara lain Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, dan Kisar Merah, karya Ahmad Tohari.
Jenis-jenis cerita rakyat, yaitu cerita jenaka. Kita lihat yang pertama, cerita jenaka. Bagian cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu. Lain lagi jenisnya yaitu mite. Mite sering disebut mitos, yaitu cerita rakyat yang mempunyai latar belakang sejarah. Kemudian fabel adalah salah satu jenis dongeng mengenai dunia binatang. Legenda, cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dihubungkan dengan tokoh sejarah. Saga adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah dan menceritakan keberanian, kepelawanan, kesaktian, serta keajaiban seseorang. Tokoh pada cerita fiksi, ya, contoh tokoh pada cerita fiksi. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita, yaitu salah satu unsur pembangun cerita. Jati diri seorang tokoh ditentukan oleh peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Di dalam teks cerita fiksi, setiap tokoh memiliki peranan yang berbeda, memiliki watak yang berbeda. Ada tokoh yang berwatak positif, dan ada tokoh yang berwatak negatif. Tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. Berikutnya kita ke ilmu pengetahuan alam atau IPA, yaitu melakukan percobaan pengaruh gaya terhadap arah gerak benda. Kita tahu dulu apa itu gaya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Itu yang dikatakan gaya. Gaya dapat diartikan juga sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Perhatikan gambar berikut, ya, lihat gambar situ. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati anak tersebut. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi anak tersebut. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak, serta mengubah arah gerak suatu benda. Ya, dari suatu benda. Kita lihat bahwa memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut ini. Bisa kalian lihat gambarnya di bawah itu, yaitu mendorong dan menarik meja. Tujuannya apa? Untuk membedakan gaya dan gerak. Alat yang dipakai sudah di situ, langkah-langkahnya bisa dilihat situ. Letakkan meja di tempat duduk luas, doronglah meja itu, amati yang terjadi pada meja itu. Nah, itu percobaan yang dilakukan. Yang berikutnya yaitu kita ke pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun yang menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya.
Jadi gaya memengaruhi gerak suatu benda. Contoh gaya memengaruhi gerak suatu benda yaitu mengayuh sepeda. Lihat gambarnya itu, mengayuh sepeda. Pada saat menambah kekuatan mengayuh sepeda, laju sepeda menjadi cepat. Sebaliknya saat kita mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, kita mengurangi gaya, menyebabkan sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Aktivitas bersepeda, mendorong dan menarik meja adalah contoh memanfaatkan gaya otot. Berikutnya kita akan lihat mengenai SBDP, menyanyikan lagu daerah sesuai tempo. Setiap lagu daerah memiliki ciri khasnya. Misalnya lagu yang berjudul Yangko Rambe Yamko dari Papua. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan tempo agak cepat. Tempo dalam musik adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Jadi yang dikatakan tempo itu adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam. Ada tempo cepat, ada tempo sedang, dan ada tempo lambat. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun rendah sesuai dengan notasi lagu. Nah, kita bisa belajar daripada lagu tersebut di dalam kita menyanyikannya. Mister kira itu sudah kalian bisa pelajari, ya. Kita akan lihat yang lain. Di mana kita lihat semakin ke kanan nada semakin tinggi. Ya, ini dari penerapan untuk nada pada para nada, ya, untuk notasi balok, ya, untuk notasi balok. Di mana berikutnya yaitu nada bertitik di bawah. Kamu lihat contohnya di bagian atas itu. Nada yang bertitik di bawah berarti nada rendah. Sedangkan nada yang bertitik tidak bertitik itu berarti nada sedang. Nada yang tidak bertitik berarti nada sedang. Sedangkan nada yang bertitik tinggi, ya, atau di atasnya itu disebut dengan nada tinggi atau nada oktav tinggi, ya. Jadi itu harus dibedakan. Yang bertitik di bawah itu nada rendah, yang tidak bertitik itu adalah nada sedang, sedangkan yang bertitik di atas itu adalah nada tinggi. Ya. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut dengan tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut dengan tangga nada oktav sedang. Sebaliknya, nada-nada yang bertitik di atas disebut dengan tangga nada oktav tinggi. Ya, tangga nada itu mulai dari do sampai dengan si. Ya. Tapi kalau do itu diulang lagi dengan titik di atas berarti itu adalah sudah beroktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada-nada yang disusun secara berjenjang, ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Baik dilihat dari notasi baloknya maupun dilihat daripada notasi angkanya sama. Sekarang kita lihat berikutnya yaitu IPS. Ilmu pengetahuan sosial. Jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggal. Setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal ini memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Misalnya yang memiliki lingkungan tanah yang subur
dan sebagainya, ya bermata pencahariannya sebagai petani dan sebagainya. Kita lihat sini, penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Penduduk di desa bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan juga perkebunan. Ya. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, baik pegawai bank, konsultan, atau pengacara, atau sopir ya, juga karyawan dan pedagang. Kalau swasta disebut dengan karyawan. Keragaman karakteristik ya, keragaman karakteristik ini tentang PPKN ya. Keragaman karakteristik individu di lingkungan masyarakat berdasarkan gambar ya. Lihat gambarnya situ, di mana kita lihat bahwa keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik, meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Itu keragaman karakteristik individu. Selain keragaman fisik, terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Keragaman ciri fisik merupakan anugerah Tuhan. Jadi kita harus dapat saling menghargai. Jangan dilihat itu keriting lalu Anda mulai menertawakan dia, nggak boleh. Oke, itulah materi yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan kita akan bertemu atau berjumpa pada kesempatan lain. Terima kasih atas perhatiannya.